Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua, kita hari ini akan lanjutkan kuliah matematika discrete dengan topik permutations and combinations. Oke. Jadi kita berikan perbedaan dulu, apa itu permutasi, apa itu kombinasi. Yang pertama adalah permutations, permutasi. Jadi permutasi dari sebuah himpunan yang objeknya berbeda itu disusun secara berurutan. Nah, yang saya berikan stabilo ini adalah yang di highlight itu yang penting. Jadi urutannya itu benar-benar dipentingkan gitu ya. Nanti itu akan membedakan dengan yang kombinasi. Kalau kombinasi nanti itu urutannya tidak penting, tapi kalau permutasi itu urutannya itu penting gitu ya. Kemudian kalau jumlahnya yang ingin disusun itu sejumlah R, jadi R elemen, maka nanti urusannya adalah R permutasi. Jadi R adalah jumlah yang akan disusun. Jadi di sini diberikan definisi jika N adalah elemen yang dimiliki, kemudian R adalah jumlah susunannya begitu, maka permutasi N dengan N, R itu sama dengan N fakultatif dibagi N min R fakultatif. Oke. Jadi di sini diberikan contoh gitu ya. Ini contohnya adalah how many ways are, ada berapakah cara there are to select a first prize winner, second prize winner, and third prize winner, untuk memilih juara 1, juara 2, dan juara 3 from 100 different people, dari 100 orang who have entered a contest, yang mengikuti sebuah pertandingan. Jadi di sini ada 100 orang ikut dalam sebuah kontes begitu ya. Terus kemudian ingin dihitung kira-kira berapa kombinasi untuk kemungkinan dari 100 orang itu juara 1, juara 2, dan juara 3-nya itu disusun. Jadi N-nya sama dengan 100 gitu ya. Yang ini adalah N-nya 100. Itu. Jadi ini adalah N-nya 100. Kemudian 3-nya itu adalah R-nya. R-nya. Di sini harus bisa dipahami bahwa urutan si A juara 1, si B juara 2, dan si C misalkan juara 3 itu penting. Artinya si A juara 1, si B juara 2, dan si C juara 3 itu misalkan status begini ya. Biasanya kalau juara itu kan bentuknya begini ya. Nah, ini 1, 2, 3. Misalkan ini si A juara 1, si B juara 2, dan si C juara 3, itu akan berbeda. Walaupun juaranya itu 3 orang ini akan berbeda urusannya. Kalau misalkan ini tidak sama dengan, saya gambarkan di sini juga. Kalau sini yang C, sini yang A, sini yang B. Nah, kan gitu. Maksudnya urutannya penting itu bahwa walaupun di sini yang naik podium itu sama-sama ABC, tetapi ketika si A yang juara 1 dengan jika si A juara 2 itu beda urusannya, itu beda bisa dibedakan gitu. Artinya di sini urutan menjadi penting begitu ya. Nah, kalau urutannya penting itu berarti gunakan matematis permutasi.
gitu ya. Tuh, nah, secara matematika rumusnya adalah ini. Nah, tuh, oke, saya tulis di sini. Jadi N sama dengan 100, R sama dengan 3, harus ordered. Ordered itu berurutan, urutannya itu penting. Ordered gitu ya. Berarti ini kalau situasi seperti ini gunakan permutasi. Jadi permutasi 100 3 itu sama dengan 100 fakultatif dibagi 100 min 3 fakultatif sama dengan 100 fakultatif dibagi 97 fakultatif. Ini sama dengan 100 99 98 97 fakultatif dibagi 97 fakultatif, dicoret, tinggal nih 100 kali 99 kali 98. Ini kalau dihitung sama dengan ini 97.200 kemungkinan gitu ya. 970.000 kemungkinan yang bisa disusun dari 100 kontestan. Kemudian kemungkinan ada 3 yang naik podium gitu ya. Jadi penekanan permutasi itu urutan penting. Misalkan 1, 2, 3 tadi kasusnya, ABC dengan BAC dengan CBA itu beda. Itu artinya kalau sudah begitu urutannya itu menjadi sebuah pertimbangan. Itu berarti gunakan permutasi gitu ya. Oke. Bagaimana kalau kombinasi? Kalau kombinasi itu urutannya tidak dianggap penting, tidak menjadi pertimbangan. Itu ya. Jadi kalau an R combination of element of a set, an unordered selection, ini yang diberikan stabilonya adalah an unordered, tidak berurutan. Jadi kalau tidak berurutan berarti urutannya tidak dianggap penting. Kalau tidak dianggap penting urutannya, itu digunakan rumus kombinasi. Artinya kalau kasusnya tadi itu kombinasi itu ABC sama dengan BAC sama dengan CBA, itu dianggap sama. Itu ya kalau kombinasi. Nanti kasusnya dilihat seperti apa contohnya untuk sebuah kasus kombinasi gitu ya. Nih. Contohnya di sini. How many ways are there to select 5 players? Jadi berapa cara atau berapa kemungkinan untuk memilih 5 pemain from a 10 member tenis, dari 10 pemain. Jadi ibaratnya ada seorang manajer klub tenis begitu, punya stok 10 pemain jago gitu. Kemudian mau diambil 5 untuk dikirim sebuah kontestasi gitu. Nah, kalau sudah begitu, 5-nya itu apakah A, B, C, D, E atau A, E, B, C, D itu sama saja. Karena ini kan baru mau mengirimkan, jadi urutannya itu tidak penting. Kalau hanya milih 5 pemain itu mau si A, si B, si C sampai si E, asal 5-5-nya itu misalkan tim pilihan pertama A, B, C, D, E atau A, B, C, E, D kan sama. Di sana ada si A, ada si B, ada si C, si D, dan si E. Urutannya belum penting. Nah, kalau urutan belum penting seperti itu, maka digunakan kombinasi. Nah, untuk kasus ini saya berikan urutan di sini. Berarti menggunakan kombinasi
Oke, N sama dengan 10, R sama dengan 5. Syaratnya unordered, tidak berurutan atau urutannya belum dianggap penting gitu ya. Jadi C kemudian 10,5 sesuai dengan rumusnya, berarti di sini 10 fakultatif dibagi 5 fakultatif dikalikan 10 min 5 fakultatif, ini sama dengan 10 5 itu ya. Oke, berarti ya di sini ya Anda dengan cara yang sama tadi, kalau mau diuraikan berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, yang 5 fakultatif ini nanti digunakan untuk mencoret salah satu. Nah, dicoret. Nah, ini diuraikan 5, 4, 3, 2, 1, 0 fakultatif gitu ya. Nanti digunakan untuk menghitung di sini. Ini kalau dihitung ternyata hasilnya 2, 5, 2. Ini jadi dari 10 pemain kalau diambil 5 perwakilan begitu, itu ada 252 kemungkinan kombinasi gitu ya. Jadi yang penting di sini adalah pemahaman Anda kapan urutan itu penting atau urutan itu tidak penting itu ya. Pemahaman di situ yang perlu ditekankan gitu ya. Nah, kalau ini masih gampang. Nah, yang aplikasi yang ada di lapangan begitu, itu biasanya sudah mulai juga ada repetisi, ada pengulangan. Jadi yang pertama adalah permutations with repetitions gitu ya. Jadi ada R permutasi, kemudian diulang-ulang begitu. Kalau misalkan ada R permutasi, kemudian diulang-ulang begitu dengan N objek gitu, R-nya adalah pengulangannya gitu. Itu R permutationnya. Kemudian rumusnya menjadi N pangkat R. N pangkat R begini. Jadi contohnya gini ya. How many strings of length R can be formed from the uppercase letter of English alphabet. Jadi berapa susunan string itu huruf ya, yang sepanjang R, kalau misalkan R-nya itu 2 gitu ya, misalkan 2R sama dengan 2 begitu ya, berarti ada huruf pertama R1 dan R2 gitu. Itu berarti rumus permutasi perulangannya itu berarti huruf itu kan dari A sampai Z. A sampai Z itu 26 ya. Berarti 26 pangkat 2. Itu adalah total permutasinya. Atau gampangnya begini. Kenapa kok pangkat 2? Itu R1-nya ini 26 kali. R2-nya itu 26 kali gitu ya, sama dengan R kuadrat. Logikanya begini, gampangnya gitu ya. Saya masukkan di sini. Logikanya misalkan kan ini ada R1, R2 yang isinya huruf-huruf. Kombinasi pertama itu kan A, A. Kombinasi kedua A, B, A, B, dan seterusnya sampai A, Z. Ini kan sudah 26. Yang kedua B, A, dan seterusnya sampai B, Z. Ini 26. Nah, maka sananya berarti nanti bakal 27.
Berarti totalnya 26 kali 26. Begitu. Logikanya seperti itu. Gitu ya. Nah, yang salah satu aplikasi yang menarik untuk permutasi dengan repetisi ini adalah kasus untuk misalkan plat nomor. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini ya. Jadi kasus plat nomor yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita itu kan plat nomor untuk kendaraan itu kan AB, kemudian angka 4 kali, 4 angka gitu. Dan kalau di Jogja masih baru 2 huruf. Jadi 4 digit angka dan 2 huruf di belakang gitu ya. Nah, ini ingin tahu berapakah stok angka untuk susunan seperti ini. Susunan AB, kemudian diikuti 4 digit angka dan 2 huruf. Kira-kira ini mampu mendistingsi berapa kendaraan begitu ya, mentandai kendaraan dengan nomor yang berbeda. Nah, ini sama, berarti yang bagian depan ini adalah permutasi angka. Angka itu kan ada 0 sampai 9. Ini berapa? Ini 10 digit. Sorry. Mana tadi? Ini adalah 10 digit, atau saya berikan yang baru saja. Insert new slide gitu ya. Oke. Saya berikan. Jadi AB X 4 digit, kemudian huruf X 2 huruf gitu ya. Ini angka yang pertama ini kan ada 10 kombinasi, ada 10 kemungkinan. 10 dari mana? Dari 0 sampai 9. Ini juga ada 10 kemungkinan. Ini juga ada 10 kemungkinan. Ini juga ada 10 kemungkinan. Berarti untuk 4 digit pertama ini ada 10 pangkat 4 kemungkinan itu ya. Ditambah lagi berikutnya adalah ada huruf. Huruf itu berapa? Ada 26, ada 26. Berarti ini ada 26 kuadrat. Nah, totalnya ini kalau Anda gabungkan itu dikalikan 10 pangkat 4 dikalikan 26 kuadrat. Itu kalau Anda hitung pakai kalkulator, sebentar, saya tadi sudah menghitung. Itu kalau dihitung di Jogja itu bisa mencapai 6,76 juta. 6,76 kali 10 pangkat 6 atau 6.760.000 nomor. Itu berarti bisa kemungkinan menampung segitu. Nah, kalau misalkan sudah habis bagaimana? Ya tinggal nanti memperpanjang digitnya aja. Biasanya kalau di daerah lain, misalkan di Jakarta, itu yang paling gampang yang menambahkan digit di hurufnya. Karena begitu hanya nambah 1 digit di huruf itu sudah tambah stok lagi 26 kalinya. 26 kali dikalikan 6 juta tadi itu sudah langsung banyak stoknya begitu. Beda kalau hanya nambah digit angka. Ini cuma nambah 10 kalinya. Dari 6 juta menjadi 60-an juta. Masih lebih efisien kalau menambah yang bagian huruf belakang. Itu salah satu aplikasi dari permutasi dengan pengulangan, with repetition. Nah, bagaimana kalau kasus untuk kombinasi with repetition, kombinasi dengan repetisi? Ini contohnya kasusnya kalau misalkan ini
rumusnya ini. Jadi seperti yang tadi kombinasi sebelumnya, basicnya itu kalau kombinasi itu urutan tidak penting, tetapi di sini kasusnya kombinasi yang kemudian diulang-ulang gitu ya. Contohnya di sini, suppose that a cookie shop. Jadi di sini ada sebuah contoh kasus cookie shop, toko snack gitu ya, has 4 different kind of cookies, punya 4 jenis snack gitu ya. How many different ways can 6 cookies be chosen? Jadi ibaratnya dia punya 4 jenis snack, misalkan A, B, C, D. Itu ada punya jenis snack macam-macam, ada misalkan gorengan, ada macam-macam gitu, A, B, C, D begitu. Ini kemudian di sini ingin dibungkus dalam sebuah kotak begitu, 6 isinya. 6 isinya itu boleh A semua 6, boleh D semua 6. Yang penting isinya 6. Nah, kalau gini sudah bisa Anda pahami. Misalkan kombinasi A, B, saya pakai yang baru aja. Misalkan kombinasi A, B, C, D, A begitu. Ini jelas sama dengan A, C, B, D, A. Itu kan sama saja. Sebentar, A gitu ya. Artinya ini hanya tukar tempat saja. Nah, untuk kasus ini kan sudah dapat dipahami bahwa posisi urutan itu tidak penting gitu ya. Artinya ya pokoknya sama, isinya A, B, C, D, A gitu. Nah, kalau kasus seperti ini itu Anda gunakan repetisi dengan kombinasi dengan repetisi begitu ya. Jadi kasusnya seperti itu. Nah, rumusnya adalah ini, CNR-1, R, N-nya itu adalah dalam hal ini tipe snacknya, N-nya itu adalah yang ini 4 begitu, R-nya yang 6. R-nya itu cara menyusunnya, cara mengisinya itu ya. Ada 6. Jadi di sini N sama dengan 4, C N plus R min 1, R itu sama dengan rumusnya. Bentar, saya juga C N min 1, N min 1. Cuman beda di sininya. C N plus R min 1, N min 1 di sininya, N min 1 gitu ya. Untuk kasus ini N sama dengan 4 dimasukkan ke dalam dus, R sama dengan 6 gitu ya. Berarti 4 ditambah R itu 10, min 1 9, C 9, 9,6 itu sama dengan C 9, N min 1, 3. Sama. Kalau sudah begini ikuti rumus yang kombinasi tadi itu ya. Untuk kasus yang ini itu nih, C 96 sama dengan C 93, hasilnya 84. 84 kemungkinan kombinasi kotak snacknya tadi itu. Ada 84 kemungkinan itu ya. Kemudian aplikasi yang lebih matematis, lebih menarik itu jika seperti ini.
How many solution does the equation? Nah nih, X1, X2, X3 sama dengan 11 gitu ya. Ini X1-nya kan bisa diisi 11, X2 0, X3 0 gitu ya. Atau X1-nya yang 0, X2-nya yang 0, X3 yang 11. Atau 1, 1, 9 dan seterusnya. Nah, kalau sudah begitu urusannya, itu kan harus menggunakan juga tadi kombinasi yang urutannya tidak penting. Apakah jadi ini gampangannya adalah X1-nya itu merupakan itemnya begitu, X1, X2, X3 gitu. Itu penyusunnya. Nah, gambarannya lebih gampangnya begini. Insert, sebentar saya insert dulu yang baru, new slide. Delete. Sorry, belum hilang. Mana ini? Delete. Ini kotak. Jumlahnya 11. 11 itu boleh X1, 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 X1 berapa ini? 4. X1, 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 8, 9, 10, 11 boleh begini sampai X3 semua juga boleh, X3, X3. Nah, kalau nanti di tengah-tengahnya ini kan mesti ada yang bagian kira-kira X1, X2, X1, X1 dan seterusnya. Nah, ini kan urutannya jadi tidak penting juga. X2 mau ditaruh di sini atau mau taruh di sini juga tidak penting. Yang penting jumlahnya 11. Nah, kayak gitu kasusnya, maka ini juga merupakan kombinasi dengan repetisi. Nah, rumusnya sama. Jadi gunakan ini. N-nya 3. Ini kan ada X1, X2, X3, N-nya. R-nya 11. Jadi N sama dengan 3, R sama dengan 11. Ibaratnya tadi itu 3 ini adalah tipe snacknya, R-nya ini adalah isi di dalam kotaknya, begitu. Dimasukkan ke dalam dusnya, begitu ya. Nah, kalau seperti ini maka rumusnya C3 plus 11 min 1, 11 sama dengan C13, 11 gitu ya. Oke, jadi ya tinggal betul, 3 tambah 14 kurang 1, 13, betul, 11. Kemudian yang belakang itu N-1, 3 dikurang 1, 2. Nah, ini tinggal seperti tadi. Ada 78 kemungkinan. Itu ya. Oke, jadi seperti itu yang saya jelaskan hari ini. Nah, assignment-nya mudah saja. Assignment-nya adalah yang di sini. Nah, ini adalah assignment-nya aplikasi. Nah, yang tadi itu, kalau di Jakarta itu kan nomornya B, kemudian ada 4 digit, kemudian ada 3 huruf. Ini kira-kira Anda hitung dengan tadi permutasi dengan repetisi. Ini di Jakarta itu ada stok berapa juta kendaraan, plat nomor yang bisa disiapkan. Itu ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini kasusnya di dalam dus. Nah, ini besar nih, 29 item, terdiri dari ada 6 pengisi jenisnya. Ini kira-kira berapa kombinasi. Oke, silakan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di folder permutation and combination di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.